Hai, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Firdanela Tuliza. Pada hari ini saya akan membahas mengenai perubahan sosial dalam sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap individu serta kelompok. Dikenalkan oleh Auguste Comte. Sosiologi awalnya dipengaruhi oleh pemikiran ilmuwan seperti Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx yang memberikan kontribusi penting dalam pembentukan teori-teori sosial. Meskipun dasar pemikiran sosiologi sudah ada sejak zaman Ibnu Khaldun, sosiologi sebagai ilmu formal baru berkembang di Eropa pada abad ke-18, seiring dengan revolusi industri dan kemajuan ilmiah yang mendorong analisis sosial. Comte memperkenalkan istilah sosiologi dan teori hukum 3 tahap yang menjelaskan perkembangan intelektual manusia menjadi 3 tahapan, teologis, metafisis, dan juga ilmiah. Pada tahap ilmiah, sosiologi berkembang dengan pendekatan empiris dan ilmiah. Comte juga membedakan sosiologi statis yang mempelajari struktur masyarakat yang stabil, dan sosiologi dinamis yang mengkaji proses perubahan dalam masyarakat. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memahami dinamika sosial secara menyeluruh. Kemudian, pada abad ke-20, positivisme dari Auguste Comte mendapat kritik karena dianggap terlalu naturalistik dan deterministik, seolah-olah semua fenomena sosial mengikuti hukum alam yang kaku. Pendekatan ini dinilai mengabaikan kompleksitas dan aspek kemanusiaan dalam bermasyarakat. Selain itu, konsep perkembangan linier juga dikritik karena tidak sepenuhnya mencerminkan keragaman dinamika sosial. Kritik ini mendorong kebutuhan akan pendekatan yang lebih realistis dan responsif. Tokoh-tokoh besar dalam sosiologi memberikan kontribusi beragam. Hilbert Spencer memperkenalkan analogi organik. Karl Marx menekankan konflik kelas sebagai pendorong perubahan. Emile Durkheim mengembangkan fungsionalisme. Max Weber memfokuskan pada pemahaman tindakan sosial melalui perspektif individu. Pitirim Sorokin menekankan hubungan timbal balik antara fenomena sosial. Rochek dan Warren menyederhanakan sosiologi sebagai studi interaksi dalam kelompok sosial. William F. dan Mayer menggunakan pendekatan kuantitatif. Selo Sumarjan memperkenalkan struktur dan perubahan sosial, dan Surjono Sukanto fokus pada pola umum dalam masyarakat. Sosiologi secara keseluruhan berupaya memahami hubungan individu dan masyarakat dengan pendekatan rasional dan empiris, menggabungkan pandangan tokoh-tokoh besar untuk menjelaskan dinamika sosial yang kompleks. Kemudian, pada abad pertengahan, para pemikir seperti Agustinus, Ibnu Sina, dan Thomas Aquinas menganggap manusia tidak mampu memprediksi perubahan masyarakat. Pemikiran ilmiah tentang perubahan baru muncul pada abad pencerahan atau abad ke-17 yang menekankan pendekatan rasional dalam memahami perubahan sosial. Abad ke-18 membawa transformasi besar melalui revolusi Amerika, revolusi industri, dan revolusi Prancis yang mengubah struktur sosial secara drastis. Gejolak sosial ini membuat para ilmuwan sadar bahwa perubahan masyarakat perlu dianalisis dengan pendekatan ilmiah untuk memahami penyebab dan dampaknya, serta mencegah krisis sosial di masa depan. Sosiologi modern kemudian berkembang di Amerika Utara, didorong oleh fenomena imigrasi dan urbanisasi yang menimbulkan masalah sosial baru. Pendekatan ini lebih fokus pada aspek mikro dan empiris, mengandalkan fakta sosial untuk memahami perubahan secara keseluruhan. Penelitian sosiologi menjadi penting dalam memahami perubahan sosial secara objektif dan ilmiah. Pada abad ke-19, perubahan sosial dipahami sebagai proses yang dapat mengarah pada kemajuan atau pembangunan atau kemunduran dalam masyarakat, terkait erat dengan konsep waktu dan dimensi perkembangan. Selanjutnya akan membahas pengertian perubahan sosial secara lebih spesifik dan menurut para ahli. Perubahan sosial adalah proses perubahan dalam struktur masyarakat, mencakup cara berpikir, sikap, dan hubungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Kingsley Davis
melihatnya sebagai perubahan struktur dan fungsi masyarakat seperti pengorganisasian buruh di era industri. McIver menekankan pada perubahan interaksi sosial seperti perubahan komunikasi akibat teknologi digital. Selo Sumarjan mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan lembaga masyarakat yang mempengaruhi nilai dan juga norma. William memandang bahwa perubahan material seperti teknologi dapat memengaruhi aspek imaterial budaya. Perubahan sosial bisa direncanakan seperti program KB untuk meningkatkan kualitas hidup atau tidak direncanakan seperti dampak dari bencana atau krisis ekonomi. Menurut Max Weber, tindakan sosial dalam perubahan ini dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Tindakan berorientasi tujuan, berlandaskan nilai, emosional, dan berlandaskan tradisi. Memahami perubahan sosial dan tindakan sosial membantu melihat bagaimana masyarakat dan individu beradaptasi serta membentuk dinamika sosial. Pembahasan selanjutnya adalah konsep dan teori perubahan sosial. Konsep perubahan sosial adalah alat untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat, mencakup alasan-alasan seperti analisis perilaku sosial, pemahaman dampak perubahan, hingga klarifikasi teori sosial. Perubahan sosial mencakup dimensi kultural, struktural, dan fungsional yang memengaruhi nilai, norma, dan hubungan sosial. Dalam ilmu sosial, fokusnya adalah manusia sebagai makhluk sosial, mencakup perilaku yang tampak maupun tidak, komunikasi, dan konteks interaksi. Weber melihat individu sebagai entitas bebas yang bertindak berdasarkan interpretasi pribadi, sementara Durkheim melihat masyarakat sebagai kekuatan eksternal yang memengaruhi perilaku individu. Kecerdasan emosional, intelektual, spiritual, dan kreatif memungkinkan manusia beradaptasi dan berkembang menghadapi perubahan. Teori perubahan sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama, teori klasik dan juga teori modern. Teori klasik memiliki 3 pola. Yang pertama, linear. Menurut Auguste Comte, masyarakat berkembang melalui tahap teologis, metafisik, dan ilmiah yang selalu menuju kemajuan. Yang kedua, siklus. Toynbee dan Spengler melihat perubahan sosial sebagai siklus kehidupan berperadaban dari kemajuan hingga kehancuran. Yang ketiga, gabungan, kombinasi pola linear dan siklus, di mana perubahan sosial bisa bergerak maju dan juga berulang. Yang kedua adalah teori modern, mencakup 1. Modernisasi. Negara berkembang mengikuti negara maju melalui industrialisasi dan pengembangan sosial. Yang kedua, ketergantungan. Negara maju menciptakan ketergantungan negara berkembang, menghambat kemajuan mereka. Yang ketiga, sistem dunia. Wallerstein membagi dunia dalam negara inti, semi-periferi, dan periferi, di mana negara inti mendominasi ekonomi global, memanfaatkan sumber daya negara periferi. Perubahan sosial ini menciptakan dinamika dalam struktur dan interaksi masyarakat, mendorong adaptasi serta inovasi dalam merespons kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya adalah Lembaga Pendidikan Islam sebagai agen perubahan. Lembaga pendidikan Islam sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam membentuk individu dan masyarakat yang responsif terhadap tantangan sosial. Pendidikan dirancang secara sistematis untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi peserta didik. Pendidikan sebagai agen perubahan berfungsi tidak hanya dalam menciptakan generasi yang berpengetahuan, tetapi juga dalam membentuk pola pikir, nilai, serta perilaku yang selaras dengan kebutuhan sosial. Selain berperan dalam proses akademis, pendidikan juga memainkan peran penting dalam perubahan sosial dengan mengajarkan nilai-nilai, keterampilan berpikir kritis, dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban warga negara. Dalam bermasyarakat yang beragam,
pendidikan diharapkan dapat memupuk toleransi dan inklusivitas serta meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu global seperti kesetaraan gender dan pelestarian lingkungan. Peran pendidikan dalam perubahan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pendidikan membentuk pola pikir dan nilai individu melalui penanaman prinsip-prinsip seperti kerja keras, kejujuran, tanggung jawab sejak usia dini. Hal ini berlanjut pada pengajaran berpikir kritis di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga individu dapat mengenali ketidakadilan dan berkontribusi dalam mencari solusi untuk permasalahan masyarakat. Kedua, pendidikan menanamkan pemahaman akan masyarakat yang heterogen dan membantu mengatasi konflik yang mungkin timbul dari perbedaan budaya, ras, atau ideologi. Ketiga, pendidikan mendorong kesetaraan gender dengan memberikan akses yang sama pada laki-laki dan perempuan dalam pendidikan tinggi, sehingga meningkatkan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Keempat, pendidikan juga memperkuat partisipasi warga dalam demokrasi dengan mengajarkan hak dan kewajiban mereka, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam proses politik. Terakhir, pendidikan memainkan peran dalam membangun kesadaran lingkungan melalui kurikulum yang menanamkan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Lembaga pendidikan Islam sebagai agen perubahan tentunya memiliki tantangan yang menghambat. Tantangan yang menghambat peran pendidikan sebagai agen perubahan sosial meliputi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, kebijakan pendidikan yang kurang mendukung, serta adanya stigma sosial dan budaya. Kesenjangan akses terutama dirasakan oleh kelompok terpinggirkan, seperti masyarakat di daerah terpencil, yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Kebijakan pendidikan yang terlalu berfokus pada aspek akademis tanpa mempertimbangkan nilai sosial juga menjadi penghambat dalam membentuk individu yang peka terhadap perubahan sosial. Stigma budaya, seperti pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan dalam masyarakat patriarkal, menghalangi peran pendidikan dalam mendorong kesetaraan. Untuk memperkuat peran pendidikan sebagai agen perubahan sosial, beberapa solusi perlu diterapkan. Antara lain, meningkatkan akses pendidikan yang inklusif melalui perluasan infrastruktur dan bantuan finansial bagi kelompok terpinggirkan, serta reformasi kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan sosial dan menekankan nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran lingkungan, dan hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menghilangkan stigma sosial melalui kampanye kesadaran dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan hak-hak minoritas. Dengan langkah-langkah ini, pendidikan dapat semakin efektif dalam menciptakan individu yang siap berperan aktif dalam perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Perubahan sosial merujuk pada perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat, melibatkan nilai, norma, dan hubungan sosial. Beberapa teori sosiologi menjelaskan perubahan ini, seperti teori evolusi sosial yang menyatakan perubahan terjadi secara bertahap, teori konflik yang melihatnya sebagai hasil ketegangan antar kelas sosial, dan fungsionalisme yang menganggap perubahan sebagai respons terhadap perubahan besar dalam masyarakat. Pemikiran tentang perubahan sosial berkembang seiring waktu, dari filsafat positivisme Comte yang mengutamakan data hingga kritik terhadap pandangan linear tersebut. Pada abad pencerahan, perubahan sosial dipahami melalui akal budi manusia, sementara pada abad ke-20, sosiologi modern berkembang dengan pendekatan empiris, terutama di Amerika Utara, untuk memahami perubahan akibat imigrasi. Pemikir seperti Kingsley Davis, Mark Iver, Selo Sumarjan, dan William Oggun menyoroti berbagai aspek perubahan sosial dan struktur masyarakat hingga perubahan budaya dan lembaga. Perubahan sosial dapat bersifat terencana atau tidak terencana, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, teknologi, dan budaya. Konsep perubahan sosial mengacu pada transformasi dalam struktur hubungan dan norma masyarakat yang dapat terjadi melalui interaksi sosial, baik yang direncanakan maupun yang tidak. Perubahan ini mencakup aspek seperti nilai, budaya, dan teknologi, serta dapat dipicu oleh permasalahan sosial yang mendalam.
Teori klasik perubahan sosial melibatkan pola linear yang memandang perubahan sebagai kemajuan bertahap, pola siklus yang menggambarkan peradaban yang berkembang dan hancur, dan gabungan keduanya yang mencakup elemen siklus dalam perkembangan linear. Sementara, teori modern menekankan perubahan sosial sebagai proses linear menuju modernitas melalui teori modernisasi, atau melihat ketergantungan negara-negara berkembang pada negara maju dalam teori ketergantungan, serta sistem dunia yang membagi dunia dalam inti, semi-periferi, dan periferi dengan ketergantungan yang semakin besar antara negara-negara tersebut. Yang terakhir, pendidikan, khususnya pendidikan Islam, memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan sosial dengan membentuk pola pikir, nilai, dan keterampilan individu yang dapat mengubah struktur dan norma dalam masyarakat. Melalui pendidikan, individu dapat memahami keberagaman, memajukan kesetaraan gender, mendorong partisipasi dalam demokrasi, serta meningkatkan kesadaran lingkungan. Meskipun tantangan seperti kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, kebijakan yang tidak mendukung, serta stigma sosial dan budaya masih ada, solusi seperti peningkatan akses pendidikan berkualitas, reformasi kurikulum, dan perubahan stigma sosial dapat memperkuat peran pendidikan sebagai agen perubahan yang mendorong masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Baik, itu adalah penjelasan singkat mengenai perubahan sosial dalam sosiologi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa klik like, comment, and share, dan juga jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.